Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Audina Safitri, Aida Maitari, Marisa Rizky Rusmirinda, Melinda Wulandari, Nora Yunita Sari, dan Putri Aisyah. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Let's check this out. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan perencanaannya. Baik buruk sebuah perencanaan pembangunan sangat menentukan oleh seberapa jauh perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dalam praktik. Kenyataannya dalam sejarah menunjukkan bahwa Indonesia sejak lama menerapkan sistem perencanaan, yaitu mulai tahun 1957 ketika pemerintah Indonesia meresmikan penerapan dari sistem perencanaan pembangunan dalam mendorong proses pembangunan nasional. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan bahwa perbandingan Indonesia baik secara nasional maupun daerah masih tetap saja ketinggalan dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Malaysia. Kenyataannya adalah apa yang salah dalam perencanaan pembangunan di negara kita. Nah, kelompok kami akan membahas secara rinci dan mendalam tentang kelarasan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Persyaratan untuk terjadinya pelaksanaan rencana. Yang pertama, perencanaan harus berorientasi pada pelaksanaan. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pelaksanaan, maka hal yang pertama yang perlu diusahakan antara lain adalah perlu dukungan elit politik yang terdapat di daerah, misalnya pemimpin daerah, pemimpin dinas, dan instansi serta anggota DPRD. Alasannya cukup jelas karena para elit politik inilah yang mengambil keputusan tentang kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada daerah bersangkutan. Yang kedua, perlu adanya stabilitas politik. Nah, adalah terdapat stabilitas politik yang baik dari tingkat nasional maupun daerah merupakan unsur lain yang diperlukan untuk terjadinya pelaksanaan suatu perencanaan pembangunan. Misalnya, tiba-tiba terjadi pertukaran pemerintah atau kepala daerah sebelum periode perencanaan berakhir, maka hal ini dapat mengancam kelanjutan pelaksanaan pembangunan tersebut. Kondisi ini dapat terjadi karena besar kemungkinan elit pemerintah dan kepala daerah mempunyai pandangan lain dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Yang ketiga, perencanaan itu sendiri harus layak secara teknis. Layakan teknis, pertama yang perlu diperhatikan adalah menentukan tentang data-data yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana. Apabila data digunakan tidak cukup akurat, maka besar kemungkinan perencanaan disusun juga menjadi salah, sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan. Kelayakan teknis kedua yaitu perlu diperhatikan yang menyangkut tentang kualitas pada perencanaan yang menyusun dokumen perencanaan tersebut. Suatu dokumen perencanaan pembangunan akan terjamin kelayakan apabila disusun oleh tenaga-tenaga perencanaan yang berkualitas, profesional, dan mempunyai pengalaman yang cukup. Nah, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Aisyah. Selanjutnya yaitu kemampuan administrasi suatu daerah. Kemampuan administrasi suatu daerah merupakan salah satu hal terpenting dari terjaminnya pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Nah, apabila di suatu daerah kemampuan administrasinya baik, maka pelaksanaan pembangunan di suatu daerah akan terjamin pula. Nah, kemampuan administrasi suatu daerah ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama kualitas aparatur, kepatuhan terhadap hukum. Jadi di mana pelaksanaan pembangunan tersebut dilandasi oleh hukum-hukum yang berlaku dalam bidang administrasi yang akan diperlukan nanti. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana seperti gedung, teknologi untuk melakukan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu keseriusan dan komitmen atasan untuk melakukan peninjauan dan pengawasan dalam syarat selanjutnya yaitu penyesuaian rencana atau planning adjustment. Dalam hal ini sebelum melakukan dalam penyesuaian rencana perlu dilakukan penyesuaian terhadap kondisi daerah yang akan dibangun. Nah, penyesuaian rencana ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama melakukan revisi rencana setelah dilakukannya suatu periode tertentu dalam konteks pembangunan. Dan yang kedua yaitu penyesuaian rencana tahunan. Jadi
Penyesuaian ini dilakukan setiap tahunnya dalam rencana pembangunan tahunan. Syarat selanjutnya yaitu menjaga konsistensi dan penganggaran. Nah, apabila di suatu perencanaan terdapat konsistensi yang cukup baik, maka pelaksanaan dari rencana tersebut akan terjamin karena dalam suatu perencanaan diperlukan konsistensi yang sangat baik terhadap suatu anggaran. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan tidak terlaksananya konsistensi perencanaan dan penganggaran, yaitu yang pertama, penyusunan RKPD sejak awal tidak sesuai dengan penyusunan RAPBD. Yang kedua yaitu terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia sehingga bagian dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD tidak dapat didukung dengan anggaran. Yang terakhir, adanya kekuatan tertentu baik yang berada pada eksekutif maupun terdapat dalam legislatif yang mengubah program dan kegiatan yang telah direncanakan. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai optimalisasi peran serta masyarakat. Jadi, penyusunan dokumen perencanaan haruslah dilakukan secara partisipatif. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan tersebut, musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang perlu dilakukan sebaik mungkin dengan melibatkan para tokoh dan pemuka masyarakat. Jadi, pada tahap penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD, sebelum pengesahan dilakukan, DPRD wajib melakukan dengar pendapat dengan masyarakat untuk mengetahui apakah RAPBD tersebut sudah sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat secara umum. Kewajiban untuk dilaksanakannya dengar pendapat tersebut jelas merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Karena itu, kedepannya pelaksanaan pendapat sebelum RAPBD harus dilaksanakan setiap tahun oleh DPRD. Kalau tidak mau dituduh oleh masyarakat melanggar amanat undang-undang yang berlaku. Materi yang kedua yaitu ada melakukan monitoring dan evaluasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, tugas Badan Perencanaan bukanlah terbatas hanya pada penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan saja, tetapi juga mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan evaluasi adalah proses penilaian manfaat dan dampak yang dilakukan setelah program dan kegiatan sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan selama beberapa tahun dalam masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui secara rinci seberapa jauh sasaran yang direncanakan telah diwujudkan dalam masyarakat melalui pembangunan dan pemanfaatan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Jadi ada dua teknik dan evaluasi kinerja yang biasa digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah rencana pembangunan daerah. Kedua metode tersebut adalah evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja program dan kegiatan. Metode evaluasi kinerja makro pada dasarnya bertujuan untuk menilai seberapa jauh target sasaran makro yang telah ditetapkan semula dalam dokumen perencanaan dapat dicapai setelah beberapa periode waktu tertentu. Metode evaluasi kinerja program dan kegiatan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan kinerja yang dapat dicapai pada tingkat program dan kegiatan untuk masing-masing sektor atau SKPD. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilakukan bukanlah untuk mencari siapa yang salah, sebagaimana dilakukan oleh aparat pemeriksa, tetapi tujuan utamanya hanya untuk mengendalikan dan memperbaiki arah dan kualitas rencana pembangunan. Dalam hal ini terdapat dua tujuan dan sasaran utama dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu untuk menggiring dan memastikan agar pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan semula, misalnya RPJMD. Kedua, memberikan umpan balik atau feedback untuk memperbaiki strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang dengan memperhatikan faktor-faktor pemicu kelemahan dan permasalahan serta keberhasilan pelaksanaan yang terjadi di masa lalu.
Sekarang mari kita bahas mengenai materi kedua, yaitu mengenai kegagalan teknis perencanaan. Pada dasarnya, kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat terjadi karena secara teknis dokumen pola penyusunan perencanaannya sendiri belum layak. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Namun di sini saya akan membahas salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan perencanaan pembangunan, yakni faktor dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana. Lantas apa dampak negatif dari adanya dualisme dalam pola penyusunan dan penetapan rencana itu sendiri? Dampak negatifnya adalah akan terjadi kebingungan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masing-masing daerah. Jika terjadi kebingungan, maka hal ini akan menyebabkan perbedaan dalam perencanaan dalam dokumen perencanaan pembangunan masing-masing daerah. Jika terjadi perbedaan, maka hal ini akan menyebabkan keterpaduan, sinergitas, dan efisiensi perencanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional sulit untuk diwujudkan. Di sini terdapat dua wujud dari dualisme yang terjadi di Indonesia dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah dualisme dalam penyusunan dokumen perencanaan. Yang kedua, dualisme dalam mengenai ketetapan dokumen perencanaan pembangunan itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang dualisme pedoman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pedoman penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Dualisme ini khususnya terjadi pada dokumen perencanaan di tingkat daerah ya, pada dokumen RPJMD. Di sini ada dua pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama dokumen dikeluarkan oleh Bappenas, yang kedua adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Mendagri. Pedoman yang dikeluarkan oleh Bappenas di sini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD atau rencana pembangunan menengah jangka pendek daerah ini harus berpedoman pada RPJMN atau rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan menengah tingkat nasional. Sedangkan pedoman yang dikeluarkan oleh Mendagri itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang berpayung hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Kemudian dualisme yang kedua yakni berkaitan dengan ketentuan dalam penetapan dokumen rencana. Di sini ada dua pedomannya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai peraturan daerah. Jadi untuk undang-undang yang pertama ini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD hanya perlu berpedoman dari peraturan dari kepala daerah setempat. Jadi merupakan penjabaran dari visi misi dari kepala daerah. Sedangkan undang-undang yang kedua ini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada peraturan daerah, yang artinya harus melalui pembahasan dalam DPRD setempat itu dulu. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua pedoman, baik dari pedoman dari Bappenas maupun Mendagri, dan dua perbedaan dalam ketentuan perencanaan dokumen pembangunan. Dualisme inilah yang akan menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kegagalan teknik perencanaan. Yang kedua adalah arah pembangunan daerah kurang realistis. Seringkali terjadi di lapangan bahwa arah pembangunan suatu daerah ternyata kurang sesuai dengan kondisi real di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena visi misi kepala daerah terlalu ambisius dan juga kurang konkret dalam menyusun perencanaan. Selain itu, target pembangunan yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan suatu daerah tersebut. Sebab, target pembangunan yang tinggi hanya dapat dicapai ketika investasi juga tinggi, sesuai dengan rumusan incremental capital output. Yang ketiga, kelemahan teknis penyusunan rencana, terutama di kabupaten atau kota yang kekurangan sumber daya manusia tenaga perencana. Tenaga perencana dan juga aparatur yang ada pada umumnya adalah tenaga administrasi yang secara umum tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai perencanaan.
Keterbatasan, kualitas dan juga kuantitas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda menjadi penyebab kelayakan dokumen perencanaan memiliki kualitas yang rendah. Keempat adalah keterbatasan data statistik yang tersedia. Ketersediaan data yang akurat adalah acuan utama dalam menentukan arah pembangunan. Data ini biasanya disediakan oleh Badan Pusat Statistik baik pusat maupun daerah maupun instansi terkait. Namun, realitanya masih sangat terbatas dan memiliki tingkat akurasi yang rendah, sehingga rencana yang dibuat dapat mengalami kegagalan sebab data yang dijadikan acuan tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kelima, kurang terpadunya perencanaan dan penganggaran. Perencanaan, keterpaduan antara planning, programming, and budgeting menjadi syarat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu perencanaan. Di Indonesia sendiri, keterpaduan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun, kondisi di lapangan menyatakan bahwa RPJMD maupun RKPD tidak sesuai dengan anggaran yang ada di APBN atau APBD. Keenam adalah adanya goncangan perekonomian dan bencana alam, misalnya tsunami Aceh dan gempa di Jogja. Kondisi ini memaksa sebuah daerah mengubah arah perencanaan untuk mengembalikan lagi kondisi daerah tersebut seperti semula, baik itu perbaikan infrastruktur atau bahkan anggaran tersebut digunakan untuk perbaikan dampak ekonomi. Ketujuh adalah struktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jika kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, maka tugas pokok dan fungsi dari Bapeda adalah: satu, menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Yang kedua adalah melaksanakan proses penetapan dokumen perencanaan. Yang ketiga adalah melakukan pengendalian atau monitoring. Dan yang keempat adalah evaluasi pelaksanaan rencana, di mana hal ini membutuhkan ilmu khusus yang dapat digunakan agar dokumen yang kita sediakan itu dapat terjadi dengan baik. Jika kita lihat dari tugas pokok tadi, itu harusnya posisi tersebut dilaksanakan oleh tenaga perencana, bukan tenaga administrasi. Seperti yang terjadi di lapangan, ternyata banyak yang menggunakan tenaga administrasi atau konsultan-konsultan yang tidak memiliki ilmu khusus dalam hal perencanaan. Kegagalan pelaksanaan rencana. Walaupun secara teknis dokumen perencanaan sudah cukup layak, namun dalam pelaksanaannya dokumen tersebut masih dapat mengalami kegagalan. Hal ini terjadi oleh sebab kesalahan pemerintah daerah yang bersangkutan dalam mengelola kegiatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Nah, kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada kurangnya dukungan elit politik berkuasa. Elit politik dapat berasal dari unsur eksekutif. Kurangnya hal ini dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman tentang peranan perencanaan untuk mengarahkan dan mempercepat proses pembangunan daerah. Hal ini masih banyak terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini, bahkan cenderung meningkat. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat, kita harus mengupayakan agar wakil rakyat yang terpilih dalam pemilihan haruslah pemimpin yang berkomitmen kuat terhadap pembangunan daerah, juga memiliki visi yang sejalan dengan keseluruhan kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada kurang sempurnanya penyusunan anggaran kinerja. Pemerintah daerah dituntut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 untuk menyusun anggaran kinerja. Meskipun hal ini sudah merupakan kewajiban, namun dikarenakan kebebasan aparatur daerah setempat, pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang masih belum melaksanakan kewajiban tersebut secara baik dan juga kontinu. Yang ketiga, ada pun kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat. Walaupun musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan sebagai wadah untuk menyerap partisipasi masyarakat sudah ada dan dilakukan secara berkala, namun pelaksanaannya terkesan hanya bersifat formalitas dan seremonial belaka. Tidak banyak pemikiran dan aspirasi yang dapat diberikan tokoh masyarakat. Dan kalaupun ada, cenderung tidak operasional. Pemerintah daerah sendiri juga belum banyak memasukkan diskusi musrenbang ini sebagai perbaikan. Akibatnya sering terjadi ketidaksesuaian antara program dan kegiatan pembangunan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kurang peduli, juga sering pula masyarakat ini tidak setuju dan menolak sampai kegiatan pembangunan menjadi tidak terlaksana dengan baik hingga gagal sama sekali. Dan yang terakhir ada kebiasaan melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Para ahli hukum mengatakan bahwa KKN merupakan extraordinary crimes atau kejahatan yang luar biasa. Dampaknya ialah perubahannya pelaksanaan program dan kegiatan dari apa yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan hingga kegiatan yang tidak pernah direncanakan justru dilaksanakan. Perubahan tersebut dapat terjadi karena pengambil keputusan
yang berwenang menerima suap dari pihak yang berkepentingan atau karena kepentingan keluarga, kelompok, maupun partai tertentu. Lebih tragis lagi adalah ketika terjadi proyek fiktif di mana pekerjaan tidak dilakukan sama sekali, tapi uang sudah diambil dengan melakukan rekayasa administratif. Hal ini tentunya akan sangat merugikan proses pembangunan, baik nasional maupun daerah, serta masyarakat secara keseluruhan. Walaupun pemerintah Indonesia telah membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, namun hingga saat ini KKN masih menjadi budaya Indonesia. Demikian ulasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan yang terjadi di daerah oleh kelompok 5. Semoga teman-teman cukup terbantu ya dengan ulasan kami. Sampai jumpa.